Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah, NIM A1A221246, kelas G S1 Kebidanan Alih Jenjang. Video ini saya buat untuk kelengkapan tugas final mata kuliah anti korupsi. Adapun dosennya yaitu Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SHLLM. Materi yang akan saya bahas yaitu nilai-nilai dan prinsip anti korupsi serta penerapannya dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius Partanto dan Muhammad Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Adapun nilai-nilai anti korupsi yaitu terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama, kejujuran, yang kedua, kepedulian, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, kedisiplinan, yang kelima, tanggung jawab, yang keenam, kerja keras, yang ketujuh, sederhana, yang kedelapan, keberanian, dan yang kesembilan, keadilan. Yang pertama yaitu kejujuran. Jujur adalah perilaku di mana terdapat kesesuaian antara perkataan dan kenyataan atau fakta, atau kesesuaian antara niat, lisan, dan perbuatan. Nama lain dari jujur adalah siddiq. Adapun contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu bidan tidak boleh menakut-nakuti atau berkata bohong terhadap diagnosa pasien ataupun mengatakan kondisi pasien dalam keadaan baik-baik saja hanya untuk menenangkan pasien. Bidan harus mengatakan apa yang terjadi dengan sejujurnya dengan bahasa yang baik dan tetap memberikan support kepada pasiennya. Selanjutnya yaitu kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bidan tidak hanya memikirkan money oriented, tapi bagaimana menolong pasien bisa selamat dan bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Selanjutnya yaitu kemandirian. Kemandirian adalah suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan ataupun masalah dengan rasa percaya diri dengan tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, serta mampu memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh lingkungan dan bantuan orang lain. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu bidan selalu berpikir selangkah ke depan demi kebaikan pasiennya dan melakukan semua hal sendiri serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu kita sebagai tenaga kesehatan yang kerja memiliki jadwal atau waktu untuk bekerja setiap harinya. Maka dari itu, setiap tenaga kesehatan yang bekerja harus datang di rumah sakit dan puskesmas ataupun instansi lainnya sesuai dengan jadwal jam kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu tanggung jawab bidan terhadap penyimpanan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Selain itu, catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada teman sesama profesi ataupun atasannya. Selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan bekerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, dan tidak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu tekun dan ulet. Tekun yaitu seorang bidan terus-menerus mengerjakan tugasnya sampai tuntas, dan ulet artinya seorang bidan tahan banting terhadap berbagai tekanan dan hambatan pekerjaan, baik dari lingkungan, kerja, ataupun pasien yang dihadapinya. Seorang bidan akan selalu tetap fokus untuk melakukan sesuatu yang tentunya dapat menjadikan wahana untuk meraih kesuksesannya. Selanjutnya yaitu ada sederhana. Konsep hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku atau gaya hidup minimalis ini lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan utama seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dirinya maupun orang lain. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu seorang bidan tidak ragu berkeliling di pemukiman untuk melakukan pemeriksaan kepada para ibu hamil. Dengan kesederhanaannya dan jiwa tangguhnya serta tidak memamerkan segala keahlian yang dia miliki. Selanjutnya ada keberanian.
Keberanian adalah sifat yang dimiliki oleh semua orang, tetapi terkadang keberanian yang dimiliki mencuat karena adanya pengaruh pengalaman buruk ataupun kenangan yang menyedihkan. Keberanian dibutuhkan untuk mendapatkan kesuksesan pada banyak situasi dalam kehidupan, dari bertemu dengan lawan jenis hingga melakukan pekerjaan. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan, yaitu berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan menerima konsekuensinya. Pada saat melakukan tindakan pada pasien, jika bidan melakukan kesalahan, maka dia tidak boleh menyembunyikan kesalahannya dan harus berani menyampaikan apa yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah keadilan. Adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan, yaitu bersikap adil pada semua pihak yang berinteraksi dengan bidan, khususnya klien yaitu perempuan, bayi, balita, dan anak prasekolah. Bidan tidak boleh membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien miskin maupun dengan pasien dari keluarga yang mampu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Dan yang kelima, kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan, yaitu dalam sebuah dunia pekerjaan kesehatan, misalnya seseorang bidan yang dipercaya untuk menjadi kepala ruangan KB, maka dia harus mampu memenuhi tanggung jawab sebagai kepala ruangan untuk melayani masyarakat yang ber-KB dan melakukan pelaporan atau dokumentasi setiap penanganan dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Contohnya dalam pelayanan kebidanan, yaitu transparansi di bidang kesehatan yang menggunakan beberapa indikator diantara dari sisi transparansi administratif. Ketersediaan informasi pelayanan belum memadai secara substansial dan media penyajiannya, adanya ketidakpastian waktu pelayanan, biaya pelayanan yang belum transparan, dan mekanisme pengaduan pelayanan yang belum tersedia. Sedangkan dari sisi transparansi medis, informasi tentang kondisi sebab, dampak penyakit, serta implikasi pengobatan dan obat belum diinformasikan dengan baik pada pasien. Yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan, yaitu korupsi ini adalah salah satu buruknya pelayanan kesehatan. Peralatan tidak memadai dan kekurangan obat merupakan dua masalah utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait dengan rumah sakit milik pemerintahan dan puskesmas. Korupsi membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat yaitu kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan, yaitu kebijakan di bidang kesehatan yang menggunakan beberapa indikator diantaranya dari sisi kebijakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Pemerintah juga menyediakan lokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD. Dan yang terakhir yaitu kontrol kebijakan.
Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Contohnya dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan yang ada pada rumah sakit atau puskesmas dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Adapun mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan di rumah sakit dan puskesmas. Itulah tadi penjelasan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.